sebetulnya apa sih yang menjadi dasar hukum dari kenapa anggota DPR bisa memperoleh uang pensiun seumur hidup? Kita bedah sedikit dari segi aturannya, pemirsa. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Ini intinya mengatur tentang bagaimana memberikan uang pensiun kepada anggota dewan salah satunya. Kita akan lihat di sini. Sebetulnya kalau dilihat dari sini ya, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat itu berhak untuk memperoleh uang pensiun seumur hidup sampai ia meninggal, kecuali yang bersangkutan itu diangkat kembali sebagai anggota DPR. Ini kasusnya Bang Nurdin, ini udah sempat berhenti lama, panjangnya 15 tahun ya Bang Nurdin ya. Kemudian masuk lagi, nyalek lagi, terpilih, akhirnya uang pensiunnya berhenti. Kemudian kita akan lihat besaran dana pensiunnya itu sebetulnya berapa sih? Dari tadi kita sudah bahas, sebenarnya nggak gede-gede amat sih kalau buat anggota DPR ya. Kalau buat kita mah lumayan. Ini misalnya anggota yang merangkap ketua, uang pensiunnya itu dihitung 60% dari gaji pokok. 60% untuk anggota yang merangkap ketua itu sekitar 3 juta rupiah per bulan. Kemudian anggota yang merangkap wakil ketua 2,7 juta per bulan. Sementara untuk anggota saja yang tidak merangkap jabatan 2,5 juta per bulan. Kalau per bulan mungkin terlihat relatif kecil, tapi kalau kita kalikan, coba kita kalikan dengan jumlah anggota DPR saat ini yang jumlahnya 580, kemudian dikali kita tariklah rata-rata 2,5 juta. Dikali 12 bulan itu berarti negara harus mengeluarkan sekitar 17,4 miliar rupiah per tahun saja untuk anggota dewan. Nah, kenapa Kakak Irma sudah begini? Ini keliru ngitungnya. Gimana Karena Kakak Irma? 570 anggota itu kan nggak semuanya terpilih kembali. Ya kan? Ada yang tidak terpilih, ada yang terpilih. Kalau yang terpilih kembalinya 75%, berarti kan cuma 25% yang pensiun. Ya. Jadi ini hitungannya belum benar juga nih. Ini kayak asumsikan itu. asumsi, Iya, namanya tapi juga gini, benar, betul. Tapi terima kasih sudah bantu menjelaskan Kakak Irma. Tapi kita harus gini, kita harus juga menyampaikan ini ke publik secara benar Ya, supaya ya. angka ini jangan dianggap bahwa ini sudah pasti akan keluar setiap per tahun tahun. keluarnya segitu. Nah sekarang pertanyaan apa? Yang mau dikomentarin apa yang dengan 17 miliar? Berarti banyak ya, lumayan banyak loh Sekarang itu bandingkan dengan pegawai negeri. angkanya, Bang Coba Nurdin. katakan pegawai negeri 1 juta. 1 juta rupiah. Kali berapa juta pegawai negeri? Dan pegawai negeri nggak keluar uang loh waktu dia masuk jadi DPR. pekerja. Dibandingkan dengan Itu pegawai. yang saya katakan tadi. Pak. Ah, Pemerataan tidak berarti harus sama. Keadilan tidak berarti harus sama. Itu tidak bisa dibandingkan seperti itu karena stratanya berbeda. Itu tidak bisa dibandingkan anggota DPR, pejabat negara dengan pegawai negeri biasa. Nggak apple to apple. Tidak apple to apple. Gitu. Pemerataan tidak harus merata. Ya, keadilan tidak harus merata. Itu pengertian keadilan. iya sebenarnya Nah, kalau angka ini tadi kan sebenarnya semacam simulasi. Dengan asumsi 580 anggota dewan tak terpilih kembali, dia pensiun angkanya segini setahun. Ya. Kalau disimulasikan yang lolos 50% tinggal bagi 2 aja. Ya. 17,5 separohnya. Tidak berarti bagi negara Itu seperti kan itu memang tidak berarti. Kan begini sebenarnya, ada sesuatu yang paradoks. Di awal saya sudah mengatakan sebenarnya kalau soal pensiun kayak gini, kenapa misalnya PNS dari tempat yang lain itu tidak diributkan? Karena mereka itu tidak pernah mengkomparasi dengan kinerja. DPR ini kan wajah depan dari politik kita. Day to day dia bicara tentang kepentingan publik, tentang ekonomi, tentang pengawasan, tentang kemacetan, dan seterusnya, dan seterusnya. Per hari ini belum ada perubahan paradigma di benak masyarakat kita itu. Yang dibayangkan oleh masyarakat kita per hari ini, anggota dewan itu adalah mereka yang fasilitasnya cukup bergelimang. Dana resesnya besar, kundapil juga besar, keluar negerinya juga besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kerjanya tidak terlampau dana mantap. reserve itu swasta tidak masuk kantong. Memang, Dana reserve itu dipakai Kan kembali ke kembali ke masyarakat. betul. Kalau resesnya benar. Nah, ini Kalau dia. Itu soal lain lagi, itu soal lain. Belum lagi soal sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Kalau shotpushnya benar. Enggak, Kan banyak yang terkesan formalitas laporan-laporannya. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu pun yang menikmati masyarakat, bukan anggota dewan. Anggota dewan hanya mendapatkan value added ketemu dengan masyarakat. Tapi betul, duitnya konstituen. nggak sama sekali nggak kita pegang. Karena ini kan soal akuntabilitas, betul. Tapi kan publik taunya nih angka-angka yang Nggak keluar. boleh, harus diinformasikan ke publik secara benar. Nah, Makanya dan ini saya juga, ada di sini, saya harus menginformasikan ke publik secara benar. Bahwa apa-apa yang sekarang ini disampaikan ke publik, bahwa uang reses, uang kundapil, itu seolah-olah semua masuk kantong. Kalau
kalau anggota DPR-nya brengsek, ya memang masuk kantong. Nah, Tapi kan nggak semua anggota DPR itu brengsek. itu pertanyaan saya Kakak Irma, Nah, kira-kira tapi nggak bisa digeneralisir. yang lurus seperti Gitu. Kakak Irma ini berapa persen? Ya tapi nggak bisa Yang digeneralisir, dapilnya Adinda. benar, 4 pilar kebangsaannya, sosialisasinya benar, resesnya juga benar. Kalau tidak salah misalnya reses minimal 18 kali pertemuan di sejumlah titik Kita misalnya. itu, kami Atau itu- jangan-jangan 2 kali pertemuan diamplifikasi jadi 18 kali No, pertemuan. kami di Nasdem itu kalau reses itu harus ada foto. Ya, harus ada foto yang dipublikasikan ke media loh. Dan itu harus setiap tahun kami harus buat buku. Itu di Nasdem, saya nggak tahu yang di tempat lain ya. Tapi itu selalu kami buat. Jadi harus kami sosialisasi, itu harus ada medianya dan medianya harus dipublikasikan. Nah, nanti itu dibuat buku per tahun. Tapi itu tidak menjadi standar anggota DPR. Oh enggak. Ini Dan itu yang tergantung sebenarnya partainya. memang Ya, berarti. tergantung partainya. Fungsi kesekjenan di situ, cara menjelaskan ke publik itu menjadi penting bahwa fasilitas yang dinikmati hari ini itu tidak bisa dipersonifikasi sebagai sebuah insentif personal, Betul. tapi sebuah aktivitas. Per hari ini memang public speaker yang kemudian terjadi di anggota dewan itu nggak sampai. Ya. Jadi anggota dewan yang datang jam 8 pulang malam kan tidak terekspos. Betul. Yang terekspos itu kalau paripurna sepi, rapat komisi sepi. Meski dalam prakteknya juga begitu. Terutama kalau mitranya itu adalah tidak terlampau komisi basah. Ya. Jadi agak sepi rapatnya. Ini yang saya kira memang menjadi tantangan penting ya. Bahwa ini bukan soal bagaimana penghargaan, tapi bagaimana kinerja kawan-kawan DPR itu minimal harus disampaikan secara terbuka. Kalau kira itu itu clear, saya kira setuju. tidak akan ada Saya perdebatan setuju sama Mas apapun. Adi. Jadi sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendisiplinkan. Dan itu termasuk ke partai. Ya. Partai ketika ada anggotanya yang malas, ya, hanya isi daftar hadir kemudian tidak pernah muncul dan sebagainya, itu partai harus memberikan punishment itu. Dan kemudian di samping itu di DPR sendiri juga harus ada kedisiplinan. Dan saya kira jadi bukan kita menjustifikasi kelemahan dari substansi, tapi kita harus mengatasi kelemahan terjadi. Contoh tadi yang disampaikan itu soal reses ya. Pertanggungjawabannya harus dibenahi. Bagaimana pertanggungjawaban itu akuntabel gitu. Sehingga 18 kali pertemuan tidak dibuat Dan menjadi jangan akan. sampai kegiatan tahun lalu didaur ulang sebagai kegiatan reses hari ini. Nah, itulah pertanggungjawaban yang Kan itu sudah. repotnya, Oke. Kakak. Oke. Mas Hanafi ini melihat juga apakah persoalan perdokumentasian laporan pertanggungjawaban yang tidak rapi sehingga sebetulnya ada kinerja-kinerja baik dari DPR yang tidak terpublikasikan dengan baik. Apakah sebatas itu persoalannya atau Anda melihat memang pada dasarnya kinerjanya itu belum memenuhi standar yang diinginkan publik. Tapi standar publik kan juga beda-beda ya. Ya, saya mengakui bahwa kerja politik itu kerja yang berat. Membangun representasi dari bawah ke atas, dan tidak semua orang bisa punya intensi di situ gitu ya. Tapi persoalannya semuanya harus bisa diukur dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Misalnya DPR punya mekanisme reses, DPR punya mekanisme kunjungan ke dapil, kunjungan ke luar negeri, kemudian juga punya mekanisme hal lain yang itu menyerap aspirasi masyarakat gitu ya. Nah ini kan kita kesulitan menemukan standar pertanggungjawaban kinerja DPR dari aspirasi menjadi kebijakan. Makanya kemudian DPR yang sekarang itu kan membentuk alat kelengkapan yang namanya Badan Penyerapan Aspirasi ya kalau tidak salah. Nah itu kan salah satu pintu keluar ketika aspirasi dari masyarakat ini selalu mentok di DPR, ya. Makanya dibentuk Badan Aspirasi ini. Tapi kemudian juga perlu dilihat lagi bagaimana nanti mekanisme akuntabilitas dari badan ini gitu ya. Nah, artinya kami melihat bahwa kinerja ini, oke, banyak anggota DPR yang berkinerja bagus, dan saya juga menyaksikan